tinggal aku kan. Takoni ono cara iki banget. Takoni iki. Kok nggak tahu iki. Kode pantau. Jadi memang mikir. Udah mulai. Tinggal siapa lagi nih Kak yang belum bergabung? Sepertinya udah, ini barusan Kak Ade udah join. Baik, bisa kita mulai ya. Baik, kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kakak tetap semangat ya menjalankan kegiatannya baik di sekolah maupun kegiatan PKG PJOK ini. Baik, sampai jumpa lagi di podcast untuk perubahan diri guru PJOK. Kali ini adalah tatap maya yang kedua. Selamat datang. Ya, selamat datang kakak-kakak serta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahim. Tabi pun. Ya pun. Ya baik kakak-kakak, sebagai pengantar ya hari ini kita ada 2 JP. 2 JP itu berarti kalau dimulai sekarang berarti nanti akan selesai pukul 4.45 seperti itu. Jadi nanti mau juga kesediaannya kalau aku mau ikutin dari awal sampai dengan selesai nanti. Walaupun sedang ada kegiatan lain, oke, nggak apa-apa, bisa komunikasi. Seperti contohnya Kak Rusli juga sedang mendampingi peserta didiknya dalam kegiatan karawitan kalau nggak salah tadi ya Kak. Baik, untuk kesepakatan kelas kita ini itu sama seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Pertama, untuk kesepakatan bersama ini yaitu menyalakan kamera. Ini untuk tanda bahwa kita itu hadir sepenuhnya, kita itu hadir seutuhnya seperti itu. Kemudian mematikan mikrofon ketika rekan yang lain sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, supaya nanti selesainya juga nggak sorean gitu, karena 2 JP harus dipenuhi gitu. Kemudian memaksimalkan fitur chat ya di Gmeet itu ada fitur chat, bisa kita maksimalkan untuk berkomunikasi, untuk kitanya nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun pernyataan yang ingin disampaikan, silahkan maksimalkan fitur chat yang ada. Kemudian klik raise hand ya, raise hand apabila ingin mengajukan pertanyaan ataupun kemudian jika terjadi gangguan teknis itu adalah hal yang misalnya kalau misalnya terjadi mati lampu ataupun hujan ya diperkirakan sekarang sedang hujan ya misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang itu adalah gangguan teknis yang kita anggap wajar seperti itu, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Adapun tujuan untuk kegiatan atau tatap maya kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Ini tujuan secara luasnya. Efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Kemudian secara khususnya
Pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Refleksi di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran, dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik atau murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti kakak kita semua belajar untuk bagaimana cara untuk menuliskan sebuah refleksi gitu. Nanti di refleksi itu model penulisannya itu ada banyak, Kak. Ada 4F, ada model topi, model cuaca dan lain sebagainya. Kemudian ada model Boston dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, itu nanti kita bisa pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kakak-kakak ada yang sudah membuka LMS-nya tadi? Sudah, Kak? Sudah membaca-baca di bagian elaborasi isi, elaborasi pemahaman? Baca sambil ngopi, ya? Sedikit-sedikit, Kak. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya alur di kegiatan PKG ini itu alurnya itu jika nanti kita nanti kalau sudah terbiasa alurnya sebenarnya sama semuanya. Jadi mulai dari awal itu pasti selalu ada elaborasi. Elaborasi itu adalah bagian dari asinkronus atau pembelajaran secara mandiri di LMS. Jadi kakak-kakak bisa di sana bisa membaca, kemudian di sana bisa meninggalkan komentar, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang ada, ya. Jadi nanti kan ada pertanyaan yang muncul di elaborasi. Elaborasi itu kan biasanya ada beberapa halaman. Misal yang kemarin yang modul ini ada 5 halaman, satu, dua, tiga. Nah biasanya di setiap halaman itu ada komentar yang bisa ditinggalkan. Nah di halaman 5 juga, kalau nggak salah di halaman 3 itu ada komentar ataupun menjawab pertanyaan. Kemudian di halaman 5 itu ada eh, apa namanya? Menjawab juga pertanyaan preview gitu, bagaimana refleksi yang sudah dilakukan seperti itu. Yaitu elaborasi. Kemudian sesi sinkronus ataupun kuatkan pemahaman. Ya, jadi kalau sesi sinkronus ini adalah sesi kita bertemu, sesi tatap maya. Ya, kemudian setelah sesi tatap maya ini itu ada tugas membuat jurnal. Ya, membuat jurnal pembelajaran jurnal refleksi gitu. Jadi jurnal refleksi itu bisa dibuat dalam berbagai bentuk, bisa PDF ataupun dalam bentuk video dan lain sebagainya. Itu bisa. Nanti saya tunjukkan beberapa contohnya buat referensi ya. Nah, perlu diingat juga dalam pembuatan jurnal itu, karena kan ini due date-nya itu adalah tanggal 26. Jadi due date-nya itu besok. Jadi diharapkan kakak itu bisa bisa menyelesaikan itu sebelum due date itu berakhir, seperti itu. Karena kalau misalnya eh, boleh nggak sih Kak kalau misalnya lewat gitu? Ya sebenarnya masih bisa dikerjakan gitu, masih bisa dikerjakan, hanya saja di sistem itu kan kebaca terlambat seperti itu. Di sistem akan terbaca terlambat. Tapi sebenarnya masih bisa tetap dikerjakan seperti itu. Nah, kemudian setelah refleksi, membuat refleksi, kemudian terakhir penutup. Nah, setelah penutup berarti selesai, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di modul selanjutnya, modul 1.2 seperti itu. Jadi alurnya itu sebenarnya sama, elaborasi, kemudian tata maya, kemudian membuat jurnal seperti itu. Dan ada mengerjakan tugas seperti itu. Ya baik, lanjut. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, kan di LMS kita sudah asinkronus, belajar mandiri. Nah, tentunya sudah ada beberapa gambaran tentang refleksi yang dibaca. Kemudian, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti kita belajar membuat 3 babak refleksi menggunakan model yang sudah disediakan gitu.
Nah, agendanya hari ini yaitu review framework dan model tulisan refleksi, kemudian menuliskan refleksi dalam 3 babak ya. Jadi kita nanti fokus ke babak pertama, fokus ke babak kedua, dan fokus ke babak ketiga seperti itu. Agenda kali ini yaitu pembukaan ya seperti biasa, mengingatkan kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan serta penjelasan agenda kegiatan secara rinci. Kemudian review framework ya, model tulisan refleksi dari Borton, kemudian tulisan refleksi dari Gibbs ya. Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kemudian sesi 20 menit itu ada babak pertama ya. Babak pertama, kemudian menuliskan terkait kecenderungan nilai orientasi ya. Nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kan di LMS itu sudah dijelaskan nilai orientasi guru PJOK itu apa aja, ada 5 ya. Kemudian di babak kedua itu berbagi refleksi ya. Tulisan refleksi kita pada tahap perasaan, evaluasi, kemudian analisis dari Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya review framework dalam model tulisan refleksi ya Kakak. Di sini masih ada yang ingat apa framework dari Gibbs dan Borton? Kakak ada yang masih ingat Kak? Barangkali ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan. Jadi kita sama-sama belajar, saya belajar dari kakak-kakak, kakak-kakak juga belajar dari kakak-kakak yang lain, seperti itu. Nah, kemudian ya, untuk framework dari Borton ya dan Gibbs itu ada berbeda ya Kak. Nah, kalau dari Borton itu ada pertanyaan pemantik yang diberikan itu W, SW, dan NW. Di sini ada yang masih ingat W itu apa? Ada yang masih ingat Kak? Coba kok tulis di kolom komentar. W itu apa? SW itu apa? Dan NW itu apa? Lalu disambungin saja ikut komen saja. Di anu WA nih. Lali kabeh apa piye? Aku di WA bisa. Wajar Pak. Wajar Kak. Bisa pergi nang fasilitator. Kurban. Tuh Kak, apa? Malah mati gitu. Kayak gini wawan lho. Ini wawan kan ada juga. Kata Kak Rusli, apa mengapa? Kata Kak Rusli, apa mengapa? Ya, benar kata Kak Ahmad Nur Wahid. Apa, lalu apa, terus apa, sekarang apa, gitu. Mungkin Kak Ahmad bisa membantu menjelaskan kepada rekan-rekannya sesuai yang dipahami saja.
Ya Kak? Enggak gitu. Sementara belum bisa Kak, Masih malu-malu mesti. masih malu-malu, belum terbiasa. Penyesuaian dulu. Kita semua pendapat itu baik ya. Jadi semua pendapat pasti akan dihargai. Ya, baik, mungkin yang lain. Kak Aziz mungkin menjelaskan di bagian ini, di bagian refleksi ini. Ya benar ya, yang dikatakan oleh Kak Ahmad ya tadi. Jadi W-nya itu apa, kemudian SW-nya itu so what, itu terus apa, kemudian know what itu sekarang apa, gitu. Nah, pada tahapan what itu, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian pada tahapan so what terus apa, nah, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya seperti itu. Jadi setelah Mohon dicek. pengalaman, Pikiran ya, aja dulu. pada tahapan Pikiran dulu. peserta didik akan menganalisis ya, jadi ya, Iya. pengalaman dari sebuah kejadian. Dan semua bagian yang terakhir, know what, sekarang apa, kemudian peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka, kemudian menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, untuk framework ini ada pada peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan seperti itu. Kak Rizky, Ya Kak, suaranya Kak Rizky kurang maksimal kayaknya loh Kak. suaranya Iya, coba yang lain gimana suaranya, bagus nggak? yang lain gimana? Suaranya aman mungkin karena gangguan jaringan habis mati lampu mungkin. Kalau yang lain coba suara Banget ikannya. Banget. Yo, mungkin volume Tergantung ini asetnya tuh biasanya, tergantung asetnya. kalau saya ngetes di ini sih apa jelas. Mungkin yang lainnya jelas Pak atau Isro aja coba ngomong lagi Pak. Di sini suaranya jelas semua. Mungkin karena Kalau faktor punya sinyal Pak Isro mungkin aja dan agak terkadang jelas. terputus. punya Kak Isro agak jelas. Kalau punya saya Tergantung asetnya Kayak tuh, pelan aset. banget gitu loh Pak. pelan. Kalau Kak Aziz dengar Volumenya suara saya, udah tak maksimalkan. Kak Badri dengar suara saya gimana? Agak kurang jelas, kayaknya gede banget. Oh, dia juga dengar. Berdenging. Kalau Kak Ade dengar suara saya gimana Kak? Berdenging. Hah? Agak kurang bersih, kurang bersih. Oh, kurang bersih. Aku istilahnya aduh cok. Coba saya apa tes di sini ya. Ini Kak Yudi mau masuk susah ini. Gak masuk hilang. Tuh. Ya Kak Yudi udah masuk belum? Udah ya. Kalau sekarang suara saya jelas Kak? Jelaskah suara yang sekarang? Lumayan Kak, lumayan jelas daripada yang awal tadi. Oh, Banyak petir ini Kak sambil hujan. nggak apa-apa Kak. Aman. Banyumas hujan loh. Aman. Berarti berkah. Banyumas. Izin Kak, terkadang ada suara burung itu burung apa ya? Burung.
Iya kayak suara burung storing nih suaranya. Oh, itu ini suara Kak Badri sama Kak Yudi. Oh, Deketan mereka. Distorsi. Sudah Kak, kalau dirasa sudah oke, kita lanjut Oke, saja. oke ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Tadi di sini sampai pada Framebrook Borton. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut. Nah, ini sekarang ada Pembroke Gibbs ya, dari Gibbs. Maaf sebentar. Ini saya ganti perangkat dulu biar jelas. Nah, itu suara burungnya kan Kak Aziz kan? Ya oke. Untuk Pembroke Gibbs itu di sini ada roda perputaran apa? Kegiatannya ya. Di sini ada deskripsi, kemudian tanda tanya, evaluasi, tanda tanya, konklusi, kemudian tanda tanya. Kira-kira masih ingat setelah deskripsi itu apa? Ada yang masih ingat kan? Saya rasa ingat ini pasti. Kalau dituliskan di kolom chat pasti ingat. Coba tuliskan di kolom chat Kak. Setelah deskripsi untuk framework Gibbs itu apa? Deskripsi itu menggambarkan apa yang terjadi, kemudian setelah deskripsi itu apa? Silakan tulis di kolom chat atau boleh sambil kalau misalnya sambil buka laptop itu sambil dibuka LMS-nya jadi sebelahan dengan apa? Dengan layar Gmeet-nya juga nggak apa-apa boleh. Ayo Kak coba. Kira-kira setelah deskripsi itu apa? Ada yang sudah mencari? Ada Kak? elaborasi mungkin Kak. Mengecek Elaborasi perasaan. itu ini sekarang. Ini kita ini Kak apa? Fokus di ininya apa? Model refleksi. Feeling Kak. Yes, feeling. Feeling atau apa yang kita rasakan. Kemudian Mengecek setelah perasaan feeling itu ada juga emosi ya. Emosi itu. feeling, kemudian ada evaluasi. Ya. Deskripsi, emosi, Kemudian setelah evaluasi ada Analisis. ya analisis, benar. Analisis makna atau arti apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Kemudian setelah analisis kan konklusi, ya konklusi itu apa lagi yang akan bisa dilakukan. Kemudian setelah konklusi itu ada apakah? Ada
Ya, ada rencana tindak lanjut dari apa yang ingin dilakukan gitu. Jadi pada dasarnya framework itu adalah apa ya? Sebuah cara ya, sebuah cara bagi seseorang untuk melakukan refleksi. Nah, ini adalah yang menjadi tujuan kita ya. Diharapkan nanti kita semua, kakak-kakak, saya juga ya terus belajar untuk bagaimana caranya kita kita terus melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran. Misalnya contoh, dalam pembelajaran materi, misal apa? Misal sepak bola atau misal ya permainan bola besar. Nah, pada saat mengajar, kemudian pada saat bahkan sebelum pembelajaran kita merencanakan sebuah pembelajaran, kemudian pada saat pembelajaran kita melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen atau penilaian, sampai dengan eh, selesai pembelajaran tersebut, itu bagaimana kita dapat memperbaiki pembelajaran kita. Nah, salah satu caranya yaitu dengan melakukan refleksi terhadap diri sendiri, apa yang sudah dilakukan, apakah bermakna bagi anak-anak. Kita juga bisa meminta bantuan peserta didik ataupun murid untuk memberikan masukan. Ya, bagaimana perasaan mereka ketika diajar, misal bagaimana perasaan anak-anak ketika diajar oleh Kak Aziz, apakah sudah merasa senang, bagaimana tanggapan mereka, apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran, apakah benar-benar sudah mereka dapatkan, seperti itu. Sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna. Oh, kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa kurang, ya, itu bisa kita perbaiki. Nah, tujuan refleksi itu supaya kita itu sebagai guru terus belajar seperti itu. Terus belajar, terus memperbaiki cara mengajar gitu. Sehingga kita menjadi guru yang reflektif, bukan hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Kalaupun kita melaksanakan rutinitas, misal seperti pagi datang ke sekolah, ya, pagi datang ke sekolah, kemudian membuka pelajaran, menyuruh anak baris, kemudian apalagi, kemudian menyuruh anak berdoa, kemudian mengajar sampai dengan selesai, ya, memberikan instruksi, bahkan instruksi itu hampir sebagian besar itu menjadi rutinitas kita gitu. Contohnya, kalau misalnya eh, kelas ini nggak lengkap misalnya, kalau yang nggak pakai baju olahraga, ya, itu nggak boleh ikut olahraga. Itu adalah rutinitas yang apa ya, yang sudah biasa dilakukan oleh guru. Nah, bagaimana rutinitas-rutinitas tersebut, rutinitas tadi yang biasa kita lakukan, itu dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih reflektif. Contohnya, kalau misal cara membariskan murid itu dengan permainan, atau cara melakukan penilaian itu bukan hanya dengan observasi, tapi ada cara lain, misal peer teaching ataupun segala macam, itu bisa dilakukan sehingga murid dapat merasakan, oh ternyata PJOK itu nggak cuma yang mereka alami dari SD sampai SMA, bahkan itu sama gitu, seperti itu. Bahkan mereka bisa merasakan hal baru, oh ternyata bisa seperti ini, bisa seperti itu, ternyata di PJOK ternyata bisa lebih menarik, lebih seru, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan dari setelah kita melakukan refleksi seperti itu, setelah kita menjadi guru yang lebih reflektif gitu, ya Kak. Nah, di bagian ini, di bagian refleksi ini, itu eh, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk framework-nya tadi seperti deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, rencana tindak lanjut, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan refleksi tersebut, gitu. Misal di bagian deskripsi, yaitu kita bisa menggali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, seperti itu. Kemudian di bagian perasaan, apakah senang, anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Kemudian di bagian evaluasi, kita kita gali, ya, hal-hal yang mungkin muncul, bukan hanya hal
negatif, tapi juga hal positif kita gali, kita evaluasi apa yang hal muncul. Kemudian pada tahap analisis, kita analisis tuh, ya, hal baik, hal yang kurang baik, kita perbaiki, seperti itu. Kemudian, sampailah pada tahap kesimpulan. Oh, saya harusnya melakukan ini, saya melakukan ini. Misal, pada saat pemanasan nggak cuma suruh anak berbaris, kemudian peregangan, kemudian masuk ke materi. Bisa ditambahkan ice breaking misal, supaya anak-anak lebih fokus terhadap pembelajaran. Tuh, tidak hanya langsung diberikan langsung games misal, langsung main gitu, tapi diawali dengan hal-hal lain seperti itu. Kemudian setelah kita paham kesimpulannya apa, kemudian kita rencanakan rencana tindak lanjut. Kita action-nya itu di rencana tindak lanjut seperti itu. Jadi seperti itu Kak, pola untuk refleksi. Nah, itu nanti juga akan kita lakukan di pembuatan refleksi di modul 1.1 ini. Seperti itu. Nah, apa yang kita refleksikan? Yang kita refleksikan adalah kegiatan kita selama di PKG PJOK ini. Dari awal sampai dengan hari ini. Kita udah ngapain aja, kemudian perasaan kakak itu seperti apa, seperti itu. Kemudian apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian bagaimana action-nya, seperti itu. Ya, itu yang akan kakak buat nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tulisan refleksi. Ya. Nah, di sini setelah ini kita akan melakukan atau membuat tulisan refleksi dalam 3 babak, Kak. Ya. Jadi kita akan mencoba diskusi seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan ya untuk instruksinya, yaitu yang pertama, mari kita baca kembali tulisan kakak yang sudah kakak tuangkan di LMS ya, yang sudah menuliskan refleksi di elaborasi itu kan ada ya, terkait apa sih kecenderungan nilai orientasi ibu dan bapak. Di sini ada yang masih ingat nilai orientasinya itu apa saja yang sudah dituliskan? Ada yang masih ingat, Kak? Sekarang saya minta kakak coba menuliskan nilai orientasi masing-masing di kolom komentar, Kak. Silakan. Kolom komentar ini di sini apa? Kolom komentar. Laptop ngomong, tapi di Di sini ada yang masih ingat, Kak, nilai orientasi apa aja yang sudah dibaca di LMS? Ayo, Kak. Monggo. Monggo menyampaikan sesuatu. Nilai orientasi, misal nilai orientasinya apa aja, terus saya milih ini gitu karena sesuai sama saya nih. Seperti itu. Atau ada yang masih ingat nilai orientasi yang dibaca itu apa saja? Kak Badri? Masih ingat, Kak? Apa ya? Lupa, Kak. Saya ambil satu contoh ya, nanti kita lanjutkan. Pertama, ini apa namanya? Ya nggak apa-apa. Yang pertama, disciplinary mastery. Ya, jadi penguasaan materi kita sebagai guru PJOK. Masih ingat? Jangan cuman lihat-lihat aja ya. Lihat aja, lihat sambil ngopi ya, Kak. Terus yang kedua itu ada learning process atau proses pembelajaran, ya. Kemudian yang ketiga ada self actualization atau aktualisasi diri. Kemudian yang keempat ada ecological integration atau integrasi ekologis. Kemudian social responsibility atau
tanggung jawab sosial. Nah, jadi ini itu dikemukakan oleh Ennis dan Chen ya tahun 95, menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK itu. Jadi ini apa ya? Pengenalan diri seorang guru PJOK ini sebenarnya 5 ini, Kak. Ya. Jadi kita yang pertama disiplin ilmu. Jadi kita paham disiplin ilmu dalam PJOK itu apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran PJOK untuk memfasilitasi peserta didik seperti itu. Tentunya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian learning proses. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Kita kan guru PJOK kan pembelajarannya itu bisa dibilang berbeda dengan guru-guru yang lain, berbeda dengan guru-guru di kelas. Kita bisa ngajar di kelas. Bahkan kita bisa ngajar di lapangan. Bukan hanya di lapangan, tapi kita sebenarnya bisa ngajar di kelas seperti guru-guru lain. Seperti itu. Makanya ini guru PJOK ini luar biasa. Oleh karena itu pemerintah ya, yang saya tangkap pemerintah yaitu mewadahi guru PJOK melalui program ini, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Karena hubungannya nanti dengan ya bisa juga dengan desain olahraga besar nasional seperti itu. Jadi peran guru PJOK ini dari terutama guru SD ya, bagaimana memberikan pengalaman gerak dari gerak lokomotor non lokomotor kepada peserta didik. Karena jujur Kak, saya kalau misalnya di SMA itu kalau anak didiknya itu apa ya? Kalau di SMA itu kan lebih lama gitu kalau misalnya harus mengajarkan bagaimana gerak yang baik kepada anak-anak. Tapi kalau misalnya dilatih sejak SD, dari SD anak-anak itu udah gerakannya udah bagus, itu di SMA itu wah sangat mudah ngelatihnya. Karena saya juga kan ngelatih di SMA. Saya ngelatih bola basket di SMA. Nah, itu perbedaannya itu sangat jauh, sangat jomplang ketika menemukan anak-anak yang cara berlarinya ini udah bagus dengan anak-anak yang ibaratnya eee, masih menye-menye lah, kalau kata bahasa sekarang, yang males, lari aja males, ini males, mager, bisa dibilang mageran. Tapi kalau ketemu anak-anak yang memang itu suka dengan olahraga, bagaimana dia, sudah bisa beraktivitas olahraga dengan baik, misal lari, dari larinya aja kelihatan, "Wih, ini anak bakal jadi nih, saya ngelatih bakal jadi." eee dalam beberapa bulan. Tapi kalau misalnya enggak, waduh susah. Makanya ini pentingnya dari SD ya, melatih anak-anak yang gerak memberikan pengalaman gerak pada anak, mulai dari gerak sederhana sampai dengan kompleks itu nanti ke depannya anak-anak itu lebih luar biasa lagi ketika di jenjang berikutnya seperti itu. Ibaratnya guru SMP dan guru SMA berterima kasihlah kepada guru-guru SD yang sudah mendidik anak-anak dalam hal pola gerak seperti itu. Makanya ini ada hubungannya dengan desain besar olahraga nasional seperti itu. Jadi dimulai dari anak-anak masih kecil nih, gitu. Itu peran guru PJOK itu sangat sangat penting di situ, sangat urgent. Makanya diadakanlah program ini khusus benar-benar khusus untuk guru PJOK. Nggak ada guru matematika, Kak. Nggak ada PKG matematika. Nggak ada. Baru PJOK dan bahasa Inggris pun belum mulai gitu. Entah kapan mulainya. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan Kak sebelum kita lanjut ke refleksi 3 Bapak? Monggo. Sambil ngobrol-ngobrol santai lah, nggak apa-apa. Saya tak minum dulu ya Kak bentar. Gimana Kak Ade? Di rumah atau di mana Kak? Di rumah. Oh di rumah.
Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Ya. Nah, di sini kita mencoba masuk ke babak pertama, Kak. Ya. Jadi nanti kakak-kakak akan saya beri link ya. Di link itu sudah saya berikan apa? Nama masing-masing ya untuk kakak-kakak isi. Jadi untuk yang pertama kita fokus pada babak pertama ya. Jadi nanti masuk ke slide, kemudian gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan ya dari modul pada bagian deskripsi framework KIPS. Nah, pertanyaan pemantiknya ini kita cukup fokus di sini. Ini pertanyaan pemantik ini juga tidak mesti dijawab semuanya, tapi bisa dijawab melalui cerita dalam satu kalimat ataupun satu satu istilahnya satu paragraf seperti itu. Jadi nggak perlu apa kecenderungan nilai orientasi saya, terus jawab misal aktualisasi diri, terus apa ini itu nggak perlu seperti itu. Kita coba merangkum semuanya jadi satu kalimat. Jadi apa kecenderungan nilai orientasi saya, misal aktualisasi diri karena misal kenapa menuliskan nilai aktualisasi diri karena apa, jadi langsung dilanjut gitu, seperti itu. Nah, ini linknya saya share ya. Saya share di kolom chat dan juga di WA grup. Ya Kak, silakan masuk ke link yang sudah saya bagikan. Monggo. Yang pertama kita fokus pada babak pertama ya Kak. Itu pakai Google Drive apa Chrome itu kak? Ya Kak, pakai Chrome langsung diklik aja bisa langsung masuk Kak. Sudah saya edit ke semua bisa membuka. Silakan dibuka. Kalau yang udah terlanjur buka langsung di refresh aja nggak apa-apa. Izin tanya kak, kalau lewat HP kan gimana bukanya kak? Kalau lewat HP sebenarnya harus ada ini aplikasinya. Kalau yang lewat HP nanti ini aja apa? Ketikkan di kolom komentar saja Kak. Ini kebetulan tadi udah pakai laptop, cuman terus laptopnya error. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Di sini yang sudah masuk Kak Ahmad, Kak Ade, dan Kak Rusli.
Nah, di sini ya Kak, jadi sambil saya jelaskan, di sini itu kan sudah saya bagikan ya linknya, kemudian dibuka. Nah, untuk di hal itu kan ada banyak halaman. Nah, untuk halaman halaman kedua itu adalah pertanyaannya atau pertanyaan pemantiknya ya. Itu pertanyaan pemantiknya. Jadi pertanyaan pemantik itu bisa dijawab dengan kalimat saja. Jadi nggak perlu jawab satu-satu gitu. Jadi misal nilai orientasi saya adalah aktualisasi diri karena saya orangnya seseorang yang suka tampil ke depan seperti itu. Kemudian saya menuliskan itu karena apa seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman sebagai sebagai misal sebagai ketua kegiatan ataupun apa seperti itu. Nah, kita fokus di babak pertamanya dulu ya, Kak. Semua fokus di babak pertama dulu, gitu. Jadi nanti kita tahap demi tahap sambil belajar pelan-pelan supaya semuanya kena. Kemudian isinya, mengisikannya itu di slide berikutnya yang ada nama masing-masing. Ini sudah saya berikan nama semua setiap slide ya. Jadi eh, jangan rebutan, oke? Jangan rebutan. Ini ini punya Kak Badri, misal di sini. Nah, sekarang monggo kakak-kakak bisa menuliskan refleksinya di sana. Nah, untuk apa namanya? Untuk nilai orientasi itu yang sudah seperti saya sampaikan tadi, nilai orientasinya ada 5. Kakak-kakak bisa memilih nilai orientasi masing-masing itu apa. Di LMS ada nilai orientasinya. Kak Rizky, nilai orientasinya itu di LMS di poin berapa toh? Di elaborasi, Kak, halaman pertama. Pembelajaran 2 di elaborasi yang saya share tadi pagi. Itu saya share di grup juga, tapi untuk penjelasannya kakak bisa berselancar di LMS ataupun searching di Google itu nggak apa-apa, boleh. Silakan bisa sambil diisi, Kak. Izin bertanya Kak, kalau untuk Ya, Kak? HP pengisiannya apa di link tadi Pak yang dikirim tadi? Iya. Kalau misalnya kalau misalnya di HP-nya ada aplikasi apa PPT itu bisa Kak dibuka.
Kalau HP-nya ada aplikasi PPT, bisa dibuka. Kalaupun nggak bisa, ya berarti ini aja Kak, apa, ketikan di kolom komentar boleh. Ketikan di kolom komentar dulu, nanti setelah pakai laptop atau setelah HP-nya sudah diinstal, misal diinstal apa, PPT, itu bisa mengisikan di link yang sudah saya share. Saya share di grup WA juga supaya nggak hilang. Karena kalau misalnya hanya share di sini, itu kan nanti tertutup, hilang. Pokoknya semua problem WA adalah solusinya. Oke. Ya nggak Pak Rusli? Iya. Gimana Kak? Ini anak-anak kayaknya tadi keren banget loh, gamelan loh. Iya itu Itu awalnya dulu gamelan belajar. gamelan ini apa, sekolah? Bukan. Tempatnya Pak Bambang lu Rasowo kuwi. Bambang, oh ini apa? Nusa Wungu iki apa? Jaranan apa? Wayang. Oh wayang. Jarang itu apa bisa di Pringsewa aja, jarang yang ini anak-anak bisa tampil kayak gitu. Itu kalau misalnya itu kayak gitu bisa disewain nggak ya Pak? Ya itu nyewa. Ya Berapa plus nyewa? nyewa plus dilatih sama yang punya alat. Oh jadi kayak ekskul gitu ya Kak? Iya Atau nanti karena mau ekskul kemauan anak lah itu. untuk tampil apa gimana? Nggak ada untuk tampil, nggak ada. Memang Oh salah satunya biar anak seneng kan. Katanya suruh seneng. iya. Oh iya benar. Ya tapi kan anak-anak lebih seneng kalau ada tampilnya Pak. Misal di P5 ditampilkan, seneng banget. Ya itu target kedepannya iya. Kalau Ah, tampil P5 tapi orang musik musik cemawut cemawut ya orang melas. iya. Tapi kalau latihan berarti ke sana ya Kak? Iya latihan ke sana. Itu juga. Besok kopling saya yo. Ya lumayan. Jadwalnya Minggu sama Rebu. Piro emang kalau boleh tahu? Nek nyewa pelatih karo ini 100 Pak. perlatihan. Iya. Hmm, Donaturnya Pak Ade dari SMP 1 tempat saya tuh. kok bisa donatur SMP 1? Pak Ade kan sayang sama SMP 2 Pak Ade. Mantap, memang kolaborasi yang sangat apik ya Kak. Pak Ade ini tetangga ini ternyata. Besok kalau luring berangkatnya bareng aja, Pak Ade. Ya, tak tunggu di Kemiling ya. Siap. Saya kalau ke Pringsewu ini bosen kadang kalau di jalan itu ngantuk. Apalagi kalau pulang sore, macet. Ini yang dari HP kan belum ada aplikasinya Pak Riz. Ketik di ini aja,
Lah malah keluar Kak Rusli. Ayo Kak, yang lain. Ini baru Kak Ade nih, gercep nih yang udah ngisi. Jadi perlu diingat ya kan, ini refleksi ini adalah gambaran. Jadi namanya gambaran itu pasti setiap orang akan berbeda-beda. Sehingga tidak akan ada jawaban benar ataupun salah. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu malu untuk mengaktualisasi dirinya, untuk memberikan pernyataan, memberikan pendapatnya. Kita semua bebas, sebebas-bebasnya untuk berpendapat. Monggo, jadi silahkan diketik ataupun di copy juga boleh. Kalau yang udah buat misal mau di copy di situ boleh. Kak Lutfi, nilai orientasi nilai orientasinya pada keterampilan, kecenderungan nilai orientasi saya yaitu keterampilan gerak siswa. Saya ingatkan ini lagi ya Kak, di grup sudah ini apa namanya, sudah di-share untuk nilai orientasi guru PJOK itu ada 5, itu bisa dilihat di grup. Kakak-kakak bisa memilih apa namanya, salah satu atau 2 juga boleh, atau 5-5-nya juga boleh. Ya Kak, gitu. Minimal 1. Izin bertanya Kak, Ya Kak? bisa nggak sampai apa contoh kisi-kisinya? Sebenarnya kita tuh bingung mau nulis apa ya di dalam materi ini. Ada beberapa hal yang kurang paham untuk saya sendiri tapi. Terima kasih.
Oke, Kak. Saya tambahkan ini ya. Contoh yang sudah ada itu bisa mencontoh punya Kak Kak Ade ya. Ini juga saya coba membuat ya, Kak. Sebenarnya ini kan tidak ada benar ataupun salah. Jadi kakak bisa bebas membuat atau menuliskan nilai orientasi masing-masing seperti itu. Nah, ini saya coba buat punya saya. Itu di grup sudah saya kirim juga tuh. Iya, Kak. Thank you. Tinggal pilih, ada 5 mau yang mana. Nah, itu punya saya yang babak 1, Kak. Ini sebagai contoh saja. Jadi pertanyaan pemantiknya ada 3, cuma dibuat dalam satu kalimat saja seperti itu. Misal seperti itu contohnya. Atau yang sudah dikirim di grup sama Kak Ade itu bisa menjadi acuan juga gitu. Tinggal dipilih
gitu. Kemudian dimasukkan ke slide PPT online-nya. Kak Ahmad bisa ini Kak, apa, bisa buka slide di ini, di link yang saya kirim. Halo? Bisa Kak Rizky, nanti masih saya ketik dulu di Word dulu, nanti kalau udah deal copy paste ke situ. Oke, saya ngecek satu-satu gitu Kak. Kak Badri, kalau Kak Badri bisa membuka slide di ini, slide-nya yang saya kirim, linknya. Kak Ahmad bisa, Kak Badri, kalau Kak Badri Kak? Nggak bisa menuliskan di tab-nya loh, Kak. Oh, berarti tab-nya ini ya, apa, belum ada aplikasinya mungkin. Mm-mm. Kalau di laptop kan bisa langsung di Google Chrome-nya. Oke, berarti Kak Badri nanti sama Kak Lutfi menuliskan di apa kolom chat aja nggak apa-apa. Kemudian Kak Gintoro, Kak, bisa membuka link yang ini, yang saya share. Kalau Kak Gintoro, Kak Gintoro. Kalau Kak Rusli, Kak, bisa buka linknya, Kak. Kayaknya tadi Kak Rusli udah masuk. Perusahaan masih di HP nih. Diketikin di HP nggak bisa, Kak? HP-nya Nggak pasti bisa, Kak Rusli ada aplikasinya itu pasti. nggak ada Xiaomi. Makasih. Tapi tadi kok masuk, Kak? Bisa. Dia masuk tapi nggak bisa nih, belum ada untuk nulisnya itu. Oh iya ya. Kalau Kak Aziz bisa ya, Kak? Buka. Oke. Kak Lutfi masih di chat. Kak Ade bisa. Kak Tri, Kak, bisa buka linknya? Bisa tapi nggak bisa ngetik ini, jadi nulisnya mau di komentarnya, Kak. Oh iya ya, oke siap. Kak Tri Setiawan. Iya, barusan saya Tristiawan, Kak. Oh, kalau Kak Tri Wahono, kalau Kak Tri Wahono bisa Kak membuka di ininya? Kak Ade kalau misalnya sudah yang babak satu boleh lanjut ke babak keduanya Kak. Jadi supaya ini sambil ngejar. Kalau selesai duluan boleh istirahat duluan Kak ya? Di itu Kak yang babak kedua dan ketiganya Kak. Kalau sudah selesai mana nih?
Kita selesainya bareng-bareng kan nanti Kak. Ini meet-nya. Jam selesainya. Kasihan nanti Kak. Apa? Kirain kayak Kak di kelas kan, yang bisa jawab pertanyaan boleh pulang duluan. itu berarti apa? Rutinitas juga itu. Yang paling anteng boleh pulang. Jadi kakak kita di sini kan di program ini nanti kan ada beberapa aplikasi pendukung seperti itu. Misal seperti Google Slide, ya, kemudian apa namanya PPT, kemudian Google Doc, kemudian ada yang seperti kemarin itu Figma, kemudian ada Spin Wheels, misal, kemudian ada apa lagi ya? Padlet, misal Jamboard, seperti itu. Jadi kita guru PJOK juga meskipun kegiatan kita kebanyakan di lapangan, Kak, kita di sini sembari gitu sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi harapannya nanti kakak-kakak semua juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran atau misal pakai Quizzes seperti itu. Jadi kalau misalnya kan kita di PJOK itu kan selain praktek ujiannya juga kadang-kadang kan seringnya itu ada pembelajaran maksudnya ada ujian pengetahuan seperti itu. Jadi bisa juga tuh kita pakai Quizzes atau pakai Mentimeter seperti itu. Jadi anak-anak biasanya kalau pakai hal-hal seperti itu lebih lebih antusias gitu, lebih kompetitif seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana bisa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu. Kalau di Insya desa Allah pasti bawa bisa lah. HP. Kayak mana Kak? Kalau di desa nggak boleh bawa HP. Nah itu berarti itu kan menjadi apa ya? Eh, waktu di guru penggerak kemarin waktu pendidikan guru penggerak ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sekolahnya itu nggak boleh bawa HP, itu arahan dari kepala sekolah. Tapi beliau membuat sebuah program di mana pembelajaran itu bisa mengintegrasikan teknologi juga. Nah, nah itu kalau misalnya di kurikulum itu seharusnya sekarang itu boleh. Hanya saja pemanfaatannya pasti harus mendapatkan pendampingan dari guru. Misal seperti anak memakai Canva untuk membuat presentasi. Itu adalah hal-hal yang apa ya, hal-hal yang sederhana tapi penting gitu. Dan saya yakin sekolah juga pasti bakal mengizinkan kalau misalnya eh, kita punya program yang seperti itu. Tuh. Atau kalau misalnya semua nggak semua nggak semua punya handphone, misal di per kelompok siapa itu memanfaatkan aset yang ada. Misal hanya ada beberapa yang punya, berarti beberapa itu dibuatlah strategi pembelajaran dibuat untuk berkelompok. Seperti itu bisa. Jadi nggak mesti program saya memanfaatkan teknologi semuanya harus bawa handphone. Kan nggak mungkin, itu kan nggak relevan juga seperti itu. Kalau olahraga anaknya maunya cuma di luar kelas. Kalau kita ajak di Kayak mana dalam Kak? kelas, Heeh. kalau olahraga yang anaknya tahu, ya main di luar Mhm. kelas. Kalau kita ajak di dalam kelas, wah heboh. Iya. Heboh minta keluar. Pak, kapan keluarnya Pak? Kapan olahraganya Pak? Mending kita Iya.
bola aja kan suruh dia main. Iya, tapi jangan juga bola terus, Kak. Gimana kakak yang lain udah mencoba mengisi? Kak Rizky, Ya Kak? pengaturan di slide-nya itu supaya rapi, rata kanan kiri sebelah mana Kak? Rapi rata kanan kiri. Ngetiknya itu loh punya aku. Ini di sini Kak. Nggak bisa dirapikan ya Kak, apa gimana? Bisa. Nah gitu Kak, kan rapi, enak dilihat. Iya. Monggo yang apa? Yang lainnya yang Kita sudah fokus, Kak Rizky, babak kita fokus babak 1 atau lanjut sampai 3 selesai ini 1 aja itu? Kak, karena ini kan ini ya. Jadi kita lanjut aja. Kita Berarti lanjut. 2-3 lanjut ya? Heeh. Oke. 2, 3 dan lanjut. Ayo kakak yang lainnya saya minta tolong untuk ngisi bisa kalau misalnya yang belum paham bisa tanya ke yang lain, bisa di Japri ataupun apa supaya semua ini bisa terisi seperti itu. Karena ini tugas kita, sebenarnya tugas kita di modul ini itu sebentar lagi mengisi ini Kak. Jadi sampai dengan mengisi semuanya, kemudian ada beberapa perwakilan yang membantu membacakan, karena kan hasilnya pasti bakal berbeda-beda, seperti itu. Tuh. Karena sesi kita hanya 2 JP, jadi kalau kalau bisa itu lebih apa, lebih cepat gitu. 2 JP itu berarti 15 menit lagi. 20 menit lagi, Kak. Kalau nggak selesai buat 5 tugas, Kak. bapak 2 itu Gimana, Kak? bapak. Nah, tuh, Kak. Nggak selesai buat tugas. Kalau bisa kalau bisa biar Kakak nggak ada tugas gitu, Kak, langsung diisi di sini tuh. Nggak gini apa, Kakak boleh kok kalau misalnya memanfaatkan ini apa, kayak Google pakai ini, pakai apa namanya, aplikasi pendukung nggak apa-apa. Itu malah yang kita butuhkan ya hal seperti itu. Kalau pakai Masase bisa Pak, anu Kak. Kayak mana Kak? Kalau pakai Masase bisa. Gmail WA gitu Kak? Gmail kayaknya apa ya? Oh ini Kak apa? Kak Insert Gintoro Masase. udah nyoba buka klik yang itunya Kak? Yang Ah, link saya. ah. Link yang saya bagikan di grup WA atau saya share lagi di sini. Saya share lagi Kak. Nah di kolom chat itu ada Kak. Di kolom chat ya bukannya ya. Itu itunya apa? Linknya. Kemudian ngisinya di tampilan yang ada di layar ini nanti. Kalau pakai laptop bisa, insya Allah bisa buka. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngisi karena pakai handphone, boleh mengisi di ini aja, di kolom komentar atau kolom chat. Ya di kolom chat bisa kan? Iya boleh, Insert. boleh Kak. Aduh. Karena kan setelah kita mengisi ini, nanti terakhir adalah membacakan satu persatu gitu Kak. Gitu atau rekan yang lain mewakili membacakan punya rekan yang lain, punya temannya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada yang diisi kan kayak mana bingung mau apa yang mau dibaca seperti itu.
Nanti Kak Adip baca punyanya sendiri doang lagi. Babak 2 itu tanyanya banyak bener itu. Contohnya Kak. Ini aja, apa? Fokus di bagian feeling aja, Kak. Ya coba Kak Rizky dulu ngisi biar tak edit. Siap. Nah, di sini kan pertanyaannya banyak. Ini sebenarnya tapi pertanyaan pemantiknya itu mirip-mirip. Izin bertanya Kak, barusan saya menulis kok nggak lihat di dalamnya apa, belum terkirim, apakah salah sasaran maksudnya? Kak Aziz maksudnya ngirim di mana, Kak? Di link sini? yang iya di situ. Apa salah masuk ya? Loh, Kak Aziz ngisinya di mana ini, Kak? Berarti salah masuk ini Kak. Masuknya di sininya, Kak? Di kolomnya? Ya tapi nggak bisa itu, nggak bisa Hah? masuk pakai di situnya. Nggak bisa masuk pakai? Maksudnya kalau ngetik di kolomnya itu seperti itu. Saya ngetiknya kiraan itu nggak nampak di situnya. Nggak bisa kalau lihat HP, Kak. Kak Aziz pakai handphone atau pakai laptop? Bukan, ini pakai laptop juga Kak. Ketik aja di pesan Kak, biar Kak copy pindahin. Yang mana, Kak? Ketik aja pesan. Kayak mana, Kak? Yang nggak bisa langsung ketik aja di pesan biar tak pindahin. Kak, saya tadi kan yang ketok tadi udah ngirim ke komentar, kok dilihat udah nggak ada lagi ya Kak? Tempat Kakak masih ada nggak? Yang apa, Kak? Kolom Tadi saya komen? kan ngetiknya di kolom komentar. Yang ketok satu. Ada, Kak. Oh, soalnya di sini nggak kebaca di komentar. Mungkin karena tadi sempat ini kok. Tadi keluar lagi. Ya. Apa nang kolom komentar ayo. Oke, Kak, nggak apa-apa kalau di kolom komentar. Pertanyaan ini lah, tuh isi refleksi tak Nanti biar ada yang baca. yang isi refleksi tentang dirimu, tentang diri kita. Pertanyaan ini jadi masing-masing refleksi tentang diri kita. Cenderung ini ngomong dulu. Mantap. Gitu kan. Ngerti? Asyik. Itu Kak Rusli diam-diam udah ngisi dia malah tuh. Iya, kalau Kak Rusli sebenarnya lincah sebenarnya Kak Rusli Kak Aziz ini. gimana, bisa nggak Kak Aziz? Kita juga sama ini, problemnya nggak bisa diketik di tabnya. Di ini aja di komentar aja, Kak. Ya podo. Udah pakai laptop ini. Kak Aziz tapi pakai laptop. Saya pakai HP Kak, karena semalam itu Saya pakai laptop. tetangga kebetulan laptopnya dipakai. Kak Badri kalau pakai laptop berarti harusnya bisa, Kak. Tadi contoh yang babak kedua mana Kak? Belum dikirimnya. Oh iya, lupa lagi.
Saya ketik ya. Ini saya ketik secara langsung ini Kak. Jadi semua tahap babak 1 babak 2 itu saling berkaitan. Jadi bisa kakak dikaitkan. Dan belum bisa ngisi, kirim aja ke grup WhatsApp. Isiin. Biar cepat selesai Oh iya kita. tuh, boleh tuh. Mau dibantu tuh sama Kak ini. Ya Pak, jangan sampai maghrib lagi. Oh iya, bener. Kak Ade minta tolong bantuannya jawaban kawan-kawannya yang ada di kolom chat dipindahkan ke ini ya Kak. Yuk, kalau nggak bisa boleh kirim ke grup WA. Bisa. Biar cepat selesai kita. Thank you Kak Ade. Berapa kali tatap maya ini? Sampai 15 ya? Tatap Maya ada 19 Kak. Minimal Berapa kali Pak? Kalau sampai maghrib tapi kan terus 3 bulan. habis paket kita. Gimana Kak? Kalau Gimana? sampai maghrib terus habis paket kita. Ayo. Makanya itu kan saya kan nawarinya itu siang gitu. Karena kan biasanya sore itu banyak apa kegiatan atau ya biar nggak sampai maghrib gitu. Bapak-bapak yang belum bisa langsung kita aja grup WA. Biar sama-sama selesai kita. Sip, mantap. Cepat selesai, cepat istirahat. Mau sampai berapa? Anaknya belum dimandiin ini udah tidak. Selesainya sampai jam berapa ini? Kak. 4.50 Kak. Udah? Yang lainnya sudah ditambahkan? Ditambahkan ya? Yang sudah digangguin lah.
saya coba masukkan ke teman-teman. Bantu. Oke, kayaknya udah semua ya, Kak. Biar cepet ya. Jadi minta tolong salah satu membacakan, Kak. Perwakilan saja, nggak apa-apa. Yang ada saja yang dibaca. Monggo, Kak, siapa yang bersedia? Ada yang bersedia, Kak? Oke. Oh ya, Kak Aziz. Siap. Saya coba besarkan ya, Kak. Monggo silakan, Kak Aziz. Mohon izin untuk membacakan dari Kak Gintoro. Nilai orientasi saya sebagai guru PJOGA adalah tanggung jawab sosial. Saya memilih nilai orientasi sebagai orientasi tersebut karena saya ingin mengajarkan pentingnya kerjasama dan menghargai peserta, menghargai peran setiap anggota tim. Siswa juga mengajarkan tentang nilai sportivitas dan keadilan dalam setiap pertandingan. Pengalaman saya terkait orientasi tersebut yaitu saat melakukan permainan bola basket, saya mengarahkan dan memberikan pemahaman agar siswa belajar untuk tidak hanya fokus pada kemenangan, Ya. bentar Kak, ada gangguan teknis. Kemenangan, tetapi juga menghormati lawan, memahami peran pemain lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang babak kedua, orientasi nilai saya adalah konsep umum dan terorganisasi tentang alam, hubungan manusia dan hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan. Terima kasih, Pak Gintoro. Oke, Kak Badri. Selanjutnya masih Kak masih Kak Aziz atau yang lain ingin membantu? Atau Kak Aziz? Bantu membacakan Kak. Oh ya, Kak Ahmad, monggo, Kak. Refleksi 3 babak untuk Kak Putri. Babak pertama, kecenderungan nilai orientasi saya sebagai guru PJOGA pada proses pembelajaran, yaitu perkembangan gerak motorik peserta didik. Oke. Selanjutnya lah Kak Gintoro kan ya. Kak Rusli. Monggo. Ini ngerum. Izin Kak, saya udah isi di kolom komentar tapi kok belum muncul ya? Siapa Kak? Kak Rusli. Ada? Saya udah ngisi di kolom komentar, kenapa belum muncul? Kak di sini Kak Rusli
Li udah, Kak Li udah, Kak Badri udah. Kak Yudi nulisnya itu di chat WA bukan di chat Zoom. Salah tempat. Oh, Oh, iya iya, mohon maaf. wah. Ya Kak. Terus selanjutnya Kak, yang mau membacakan punya Kak Rusli, monggo. Ya Kak, silakan. Bapak 1, kecenderungan nilai orientasi saya pada proses pembelajaran membuat kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan kemampuan gerak peserta didik. Bapak 2, Nilai. nilai orientasi saya yang dilakukan memudahkan peserta didik menerima materi dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, siap. Selanjutnya, Kak Aziz. Bentar, saya masukkan punya Kak. Yang mau membacakan punya Kak Aziz siapa Kak? Adakah yang bisa membantu? Langsung ditunjuk saja Kak biar gantian bersuara. Oh ya, mungkin Kak Yudi ya, bantu membaca punya Kak Aziz. Aku masih sing bingung. Ya wis. Ini Kak yang saya Izin Kak, tampilin. bukan yang punya Kak Ajis. Untuk punya Kak Ajis, nilai orientasi yang saya lakukan sebagai guru PJOK adalah learning by doing. Saya menggunakan metode ini agar memudahkan peserta didik lebih paham dan mengerti tentang materi yang saya ajarkan. Learning by doing itu berarti masuknya kepada learning process ya Kak? Masuknya berarti kepada learning process, seperti itu. Ya baik, selanjutnya punya Kak Ade. Ada yang bisa membantu punya Kak Ade? Lengkap nih, mantap Kak Ade. Lincah Kak Ade. Itu tak kirim tinggal copy paste. Tinggal dikopas saja. Ya mungkin kawan-kawan yang lain ini Kak, terkendala ini ya Bang, pakai HP. Mungkin yang lain bisa minta tolong ke siapa? Ke ini ya. Ke Ahmad mungkin. Ini sudah babak berapa ini? Ini Kak punya Kak Aziz. Tiga-tiganya, 3 babak. 1 2 3. Itu Ayo. punya Kak Ade. Mau saya bacakan atau gimana Pak Rizky? Iya, minta tolong di Bukan punya saya, itu punya kakak yang lain. Babak 1, saya nilai orientasi saya yaitu aktualisasi diri. Karena selama ini saya lebih berfokus pada pengembangan kepribadian dan potensi individu siswa. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang memberikan rasa puas dan membangun kepercayaan diri siswa. Saya memberikan kebebasan siswa untuk memilih olahraga yang mereka minati dan menetapkan tujuan pribadi dalam kegiatan fisik. Misalnya, seorang siswa yang tertarik pada bola voli dapat menetapkan tujuan untuk meningkatkan smash atau passing. Babak kedua, saya merasa sangat senang dan semangat menjadi guru PJUK karena dapat membantu siswa mengembangkan potensi dirinya dalam hal keterampilan motorik dan fisiknya. Dan nilai learning proses saya sebagai seorang guru PJUK dapat saya sharing kepada sesama guru PJUK yang ada di sekolah saya untuk sama-sama berbagi dan belajar.
Ya. Babak ketiga, sebagai seorang guru PJUK yang reflektif, tentunya saya harus terus belajar panjang hayat dan terus mengasah diri untuk terus berkembang. Terima Oke, kasih. mantap, mantap. Terima kasih Kak Ahmad. Oke, sekarang mungkin karena yang lain sudah ya, giliran saya mungkin untuk Kak Triwahono, nilai orientasi saya yaitu berorientasi pada penguasaan materi yang materi akan mengajarkan keterampilan olahraga secara sistematis. Ini berarti nilai orientasi Kak Tri adalah disciplinary mastery ya, atau disiplin ilmu. Kemudian punya Kak Tri Setiawan, kecenderungan nilai orientasi saya adalah proses pembelajaran atau learning process karena ingin membuat lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seperti itu. Kemudian Kak Yudi kirim di mana Kak? Kak Yudi itu di chat ada nggak ya? Di chat WA, Kak. Oh, di chat WA ya. Nilai orientasi saya sebagai guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Ya, berarti ini termasuk learning process. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oke. Baik Kakak, saya ketengahkan ya, saya tanggapi. Jadi, seperti yang sudah kita lalui dan pelajari bersama bahwasanya nilai orientasi itu ada 5 kakak-kakak ya. Yang pertama tentang disiplin ilmu ya. Kemudian proses pembelajaran ya. Kemudian ada aktualisasi diri ya. Jadi seseorang dapat mengaktualisasi dirinya. Kemudian integrasi ekologi dan yang terakhir tanggung jawab sosial gitu. Jadi ada 5 nilai orientasi seorang guru PJOK. Jadi harapan kedepannya nanti kakak-kakak dapat paham apa saja nilai orientasi seorang guru PJOK gitu. Kalaupun jawaban tadi itu agak meleset sedikit-sedikit, itu masih saya yakin masih ada hubungannya karena misal kayak tadi Kak Yudi itu masuknya berarti ke learning proses gitu, seperti Kak Tri juga learning proses ya seperti itu. Jadi itu masih ada hubungannya. Jadi diharapkannya ke depannya kakak dapat paham nilai orientasi sebagai guru PJOK seperti itu. Baik kakak-kakak di sini ya. Ini adalah bagian akhir ya. Bagian akhir penutup. Jadi kakak-kakak nanti kakak-kakak akan membuat refleksi. Jadi pembelajaran yang barusan bisa kakak tuangkan di dalam refleksi modul 1.1. Itu yang sudah saya share di grup WA seperti itu. Unggahnya dalam bentuk PDF Kak bisa ataupun dalam bentuk ini apa namanya? Video juga boleh ya. Misal cara ininya, cara untuk memasukkannya ke dalam tugas ya. Bentar, saya share screen. Ya, cara memasukkannya ke dalam tugas yaitu ada di bagian modul 1.1 yang bagian jurnal refleksi yang bawah sini. Nah ini sini Kak, yang ini. Kan ini kita posisinya lagi berada di sini nih. Nah, yang bawah sini Kak. Klik, kemudian nanti ada pilihan untuk mengerjakan. Di atas ini yang harusnya hijau ini itu ada tombol biru kerjakan tugas gitu. Nah, nanti klik di situ. Nah, di sini ada juga bisa kakak buka di sini, klik di sini tuh adalah contoh-contoh model-model refleksinya gitu.
Jadi silakan buat refleksi sesuai dengan arahan yang ada di sini. Ini adalah panduannya, yang biru, tulisan biru ini adalah panduannya. Silakan kakak-kakak buat refleksi dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk video, boleh PDF pakai Canva ataupun apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu boleh, tidak masalah. Ya Kak, paham sampai sini Kak? Bungkus? Bungkus ya. Izin Kak, tolong Mungkin sistem yang kelihat ada gangguan, bisa diulangi sekali lagi Pak? Oh ini yang tadi? Ya, yang barusan untuk cara memasukkannya. Cara memasukkan tugas ya. Nah, bentar Kak, bentar. Biar sama poin. Bentar agak loading. Oke. Nah, di sini Kak. Jadi kan yang ada tanggalnya itu adalah berarti harus ada tugas yang dikerjakan, yang ada tanggal di bawahnya sini. Nah, itu diklik. Ini refleksi. Kalau kakak tanggalnya tanggal 26. Nah, di sini. Nah, ini tugasnya di sini bisa dibaca dulu, suruh ngapain. Kemudian di sini ada petunjuk pengiriman tugas ya. Nah, kemudian setelah itu mengerjakannya itu karena ini punya saya udah ini ya Kak, udah saya kerjakan ya. Di sini ini ada tombol kerjakan tugas warna biru di sini untuk mengupload ya. Ya seperti ini. Di sini di atas tulisan ini. Ini ada tombol kerjakan tugas. Ini karena saya sudah mengerjakan jadi sudah selesai. Ini waktu saya mengerjakan dulu. Gitu Kak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak? Cukup? Cukup? Oke. Mungkin cukup ya Kak. Kegiatan hari ini itu saya harap kakak bisa terus semangat Kak. Bisa terus semangat sampai dengan kegiatan kita selesai nanti, sampai dengan luring, sampai dengan selesai. Insya Allah kegiatan ini saya yakin akan mendapatkan manfaat, akan memberikan manfaat bagi kakak dan bagi saya juga tentunya. Mungkin terakhir saya harapkan nanti sesuai dengan request kemarin ya yang Kak Rusli bilang, kalau bisa diingetin di bagian mana gitu, nanti saya setiap pagi insya Allah ya nyoba bikin apa di grup WA terkait hari ini apa gitu. Jadi supaya kakak nggak kaget kok tiba-tiba ada tugas. Nah, tapi saya juga berharap kakak itu bisa aktif berselancar di LMS gitu. Jadi sebenarnya kalau kakak itu membuka LMS dengan berselancar dengan rutin gitu, itu akan terbiasa dan akan paham, oh setelah ini kegiatannya apa, sesuai dengan kalender kegiatan yang sudah saya bagi seperti itu Kak. Nah gitu. Jadi supaya kakak bisa paham, kakak bisa lihat di LMS kegiatannya hari itu apa saja gitu. Kemudian mulai terbiasa untuk meninggalkan komentar atau menuliskan jawaban di bagian halaman yang ada tuliskan jawabannya seperti itu Kak. Mungkin cukup ya hari ini. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk terus belajar dan berbagi kepada rekan-rekan kita di luar sana. Mungkin sampai sini. Untuk terakhir mungkin Kak Ahmad ada yang ingin ditanyakan? Untuk saran Kak untuk ke depannya saat kita memulai aktivitas di ruang meeting ini nanti usahakan kita berdoa, kalau udah berakhir juga kita doa bersama-sama.
Oke, saya juga sebenarnya ini ingin memberikan saran bagaimana kalau misalnya yang membuka itu dari kakak-kakak gitu. Jadi pembukaan doa dipimpin oleh kakak-kakak, nanti setelah kakak-kakak selesai membuka diberikan kepada saya. Saya biasanya juga seperti itu. Ini kan karena Nanti masih awal-awal jadi kita nanti di giliran saja, Kak. gimana Kak? Nanti yang memimpin doa digilir saja. Jadi gitu yang memimpin doa dan pembukaan itu digilir seperti itu Kak. Misal membuka kegiatan, membuka acara sekaligus memimpin doa dan nanti perlu juga memimpin doa seperti itu. Gimana Kak, setuju? Nanti kita ini ya, gilir ya. Nanti pakai spin wheel bisa. Oke, mungkin cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini mohon untuk kakak-kakak on cam kita foto sebentar ya Kak. Foto sesi akhir. Kak Gintol, Kak Pri, Kak Lutfi. Gayanya apa nih Kak? Kira-kira Kak Rus, apa gayanya Kak? L, Lampung. Oke nih, oke siap. Ini ya. Oke siap. Bermasalah nggak Kak lagi kampanye ini? Oh, Ini the Jack apa Lampung ini? udah. Lagi Ini aja gimana Kak? ngepal aja kayak gitu nanti kampanye nanti. Oh iya. Kayak mana jadi ini? Ngepal aja. Oh kepal aja kepal. Oke. Oh gini atau kepal? Kepal ya, kepal dulu. Oke siap. Coblos kelangkenan. Satu, dua, tiga. Coblos yang bakul kopi, jangan lupa. Aduh bahaya nanti saya dikirain kampanye lagi Kak. Kalau kakak kan rata-rata bagian besar kan PNS. Kalau saya kan bukan PNS jadi aman. Jadi kalau kakak nanti ini lagi di masuk media lagi. Oke, mungkin itu saja kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kakak. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak. Oke, boleh meninggalkan room.